Selamat pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke berita yang pertama. Sabana, warga Dusun Kayu Tabu, Desa Klawi, Kecamatan Bakauni, Kabupaten Lampung Selatan, sudah 15 tahun berkebun alpukat. Ia memilih usaha ini karena harga buah alpukat yang cenderung normal. Sabana, warga Dusun Kayu Tabu, Desa Klawi, Kecamatan Bakauni, Lampung Selatan, sudah 15 tahun berkebun alpukat. Ia memilih usaha ini karena harga buah alpukat cenderung normal. Di lahan 3 hektar, Sabana menanam 25 jenis buah alpukat. Dalam satu musim panen, Sabana mampu memperoleh 40 sampai 60 ton. Sedangkan harga jual alpukat 15 hingga 20 ribu per kilogramnya. Tentunya Sabana memperoleh keuntungan yang cukup besar. Ada satu varietas alpukat yang kini menjadi incaran, yaitu alpukat sipit Klawi. Alpukat asli desa Klawi ini memiliki banyak keunggulan. Di antaranya, daging buah tebal, rasa lebih manis dan legit. Bahkan, para pedagang atau penikmat buah tak pernah peduli dengan harga yang ditawarkan. Alpukat sipit Klawi terkenal lebih tahan lama karena memiliki kadar air lebih sedikit ketimbang jenis alpukat lainnya. Tak hanya itu, alpukat ini masih memiliki berbagai keunggulan di kelasnya, sehingga para pelanggan rela datang ke kebun karena khawatir kehabisan. Agar cita rasa buah tetap terjaga, Sabana berusaha tidak memakai obat kimia. Ia selalu menggunakan pestisida alami dari daun sereh untuk membasmi hama. Ya, itu alpukat sipit Klawi namanya. Alpukat sipit Klawi itu satu, dia punya keunggulan. Tahan lama, dia kadar air sedikit, cita rasanya manis, legit, dan dagingnya tebal, kuning dia. Peminatnya seperti apa? Peminatnya sekarang ini kalau untuk mesen alpukat sipit Klawi inden. Yang pasti inden. Dia kita jual 25 nggak nawar dari petani. Kini pemasaran alpukat milik Sabana telah tembus ke Pulau Jawa. Karena kecintaannya berkebun buah, ia telah menjadi bagian Himpunan Buah Nusantara. Sabana juga dipercaya mengelola kebun edukasi milik pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, kontributor LDS TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Desa yang ke-21, pemerintah Desa Lebung Nala mengadakan open turnamen bola voli dan sepak bola yang akan diadakan mulai 7 Juni hingga 25 Juni 2023 mendatang. Camat Ketapang didampingi pemerintah Desa Lebung Nala membuka acara pertandingan open turnamen sepak bola dan bola voli di lapangan Borneo desa setempat. Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Desa yang ke-21. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Desa yang ke-21, pemerintah Desa Lebung Nala mengadakan open turnamen bola voli dan sepak bola. Rencananya kegiatan ini akan digelar mulai tanggal 7 Juni 2023 hingga 25 Juni 2023 mendatang. Menurut Kepala Desa Ajun Wiono, memperingati ulang tahun seperti ini rutin diadakan. Selain memohon doa agar Desa Lebung Nala terhindar dari bala atau bencana, serta hasil perekonomian warga juga bisa lebih baik untuk kedepannya. Hari ulang tahun desa yang ke-21 ini ditujukan kepada seluruh warga Desa Lebung Nala. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan khususnya HUT desa ini, mungkin ada open turnamen pestal bola kaki. Yang kedua adalah bola voli. Yang ketiga itu kesenian, yaitu kuda kepang. Dan juga ditutup nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tanggal 25 Juni ini, yaitu pengajian akbar. Untuk memeriahkan HUT Desa, pemerintah Desa Lebung Nala mengadakan open turnamen.
Bukan hanya doa bersama, di tanggal 24 akan diadakan pertunjukan seni budaya kuda kepang dan ditutup dengan pengajian akbar. Dengan dibukanya open turnamen dalam rangka HUT Desa yang ke-21, Randy Eko Supriyanto selaku Camat Ketapang berharap acara ini berjalan lancar dan bisa menciptakan bibit baru dalam olahraga persepak bolaan. Selamat kepada Desa Lebunala untuk perayaan HUT desanya. Ini menggelar juga sifatnya olahraga, seni, juga bahkan pengajian dan membawa satu paket. Untuk open turnamen ini sendiri, harapan kami selaku camat yang ada di Ketapang ini, harapannya ini bisa membangkitkan kembali keinginan atau hobi olahraga, tidak hanya untuk U37 tapi untuk pemuda-pemuda yang memang masih potensi untuk menjadi atlet-atlet baik di cabang olahraga sepak bola maupun di cabang olahraga. Khususnya di cabang Ketapang sebenarnya ini menjadi salah satu seleksi, baik itu seleksi yang ada sifatnya turnamen maupun seleksi nanti yang mungkin akan difasilitasi oleh KOP mencari bibit-bibit atlet di Ketapang. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, kontributor LDS TV, melaporkan. Pemirsa, harga bahan pokok yang tinggi membuat penggiat UMKM meminta pemerintah untuk dapat menurunkan harga. Abdul contohnya, ia adalah seorang penggiat UMKM yang menjual tahu Sumedang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seperti inilah keseharian Abdul, warga Pekon Sukajaya, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Lampung Barat. Setiap harinya, pria Paruhbaya ini memproduksi tahu Sumedang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pilihan Abdul menjadi penggiat UMKM tahu Sumedang bukan tanpa alasan. Sejak awal dirinya memulai bisnis ini karena profesi sebelumnya sebagai petani kopi tak membuahkan hasil. Sebab produktivitas green bean di wilayah setempat mengalami penurunan signifikan meski harga jual mahal. Dalam satu hari, Abdul mampu memproduksi 2.000 biji tahu Sumedang dengan menghabiskan bahan pokok sebanyak 20 kg kedelai dan 5 liter minyak goreng. Sementara keuntungan yang didapat setiap harinya berkisar antara 50 hingga 60 ribu rupiah. Menurutnya keuntungan yang menipis disebabkan tingginya harga bahan pokok kedelai yang mencapai 12.000 per kilogram dan minyak goreng yang dibanderol hingga 19.000 rupiah per liternya. Biasanya tulang punggung keluarga ini menjual produksi tahu Sumedangnya dengan cara berkeliling kampung hingga luar kecamatan. Sementara satu bungkus tahu berisi 3 dibanderol seharga Rp2.000. Abdul berharap harga jual kedelai dan minyak goreng di pasaran dapat kembali stabil agar keuntungan bersih penjualan tahu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi kita sih kalau seenggak-enggaknya kita nyampe 8.000, 9.000. Oh, untuk harga kedelai. Kedelainya. Sekarang harganya berapa? Sekarang kan harganya kalau beli kita ini nyampe ke sini 12.500. Ya harapan kita pengennya sih distandarin harga kedelai ini, terutama kan kita Bahan baku utama ya? bahan utama itu di kedelai kan, sama ini nih minyak ya? Minyak kan tinggi sekarang, kalau udah mencapai 18, 19. Di sisi lain, Kepala Desa Sukajaya mengatakan pihaknya akan mendorong perkembangan UMKM di wilayah Pekon setempat melalui badan usaha milik desa, baik dalam pemasaran maupun modal. Pemerintah Pekon juga berharap Pemkab ikut mendorong dan berkontribusi untuk UMKM yang ada di Lampung Barat. Saya sebagai Pratin Pekon Sukajaya, ya yang pertama sangat mendorong adanya UMKM ini di Pemangku 2 ya. Cuman saya himbau sama dinas terkait ya untuk istilahnya mendapatkan dorongan, bantuan dari dana ataupun apa yang bisa disalurkan dari pemerintah daerah untuk membantu UMKM yang ada di Pekon Sukajaya ini supaya berjalan dengan lancar. Walaupun nanti bisa dibantu oleh desa atau Pekon ini dari biaya BUMDes, insya Allah nanti kita usahakan biar lebih berkembang lagi. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, LDS TV mengabarkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, wisata air terjun Waikalam yang berada di Desa Waikalam, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat. Wisata yang sering dikunjungi anak muda ini selalu terlihat ramai pengunjung, meski rute perjalanan yang cukup menantang. Di Lampung Selatan ada tempat wisata air terjun dengan ketinggian puluhan meter. Lokasi ini sangat sejuk dan cocok buat kaum muda yang hobi adventure. Air terjun Waikalam berada di Desa Waikalam, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Wisata ini selalu ramai dikunjungi anak muda, meski rute jalan cukup menantang. Air terjun Waikalam memiliki ketinggian 32 meter. Bias air yang menyebar ke segala arah memunculkan sensasi kesegaran sebagai obat lelah. Yang pasti, airnya dingin dan juga bersih. Berada di kaki Gunung Rajabasa membuat air terjun ini tak pernah mengering. Nuansa kesejukan sangat terasa karena dikelilingi pepohonan raksasa. Jika beruntung, di sini Anda dapat menyaksikan lingkar pelangi. Jika ingin melepas penat karena hiruk-pikuk kota, wisatawan dapat menginap dengan tenda camping. Saat ini renovasi akses jalan sangat dibutuhkan, mengingat air terjun ini menjadi objek wisata paling ramai dikunjungi kaum muda. Bertujuan agar wisatawan lebih aman menuju lokasi. Cari libur. Karena tempatnya menarik, juga indah, jadi kita tergiur untuk ke air terjun ini karena suasana yang buat kita wow gitu. Oh iya, jalan yang di depan sana tadi. Soalnya tadi terjadi jatuh juga kecelakaan kita ke tanjakan tadi, jadi mohon dibenarkan karena ini udah bagus banget wisatanya. Jugaan mungkin dari wilayah lain harus kesini, jadi takutnya kenapa-napa, jadi harus dibenarkan. Masyarakat Desa Waikalam sangat menjaga kelestarian hutan Rajabasa dan juga air terjun Waikalam. Siapapun wisatawan dilarang merusak tumbuhan apapun. Ini bertujuan untuk melindungi ekosistem, flora dan juga fauna agar tetap lestari. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, kontributor LDS TV, mengabarkan. Pemirsa, berawal dari rasa putus asa, pemuda pengangguran berhasil membangun usaha ojek online di Kota Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan segala keterbatasan yang ada, ojol lokal yang diberi nama Bang Jack ini justru mampu membuka lapangan pekerjaan dan menambah penghasilan bagi masyarakat. Berawal dari rasa putus asa, pemuda pengangguran berhasil membangun usaha ojek online di Kota Kalianda, Lampung Selatan. Dengan segala kekurangan, ojol lokal yang diberi nama Bang Jack ini justru mampu membuka lapangan pekerjaan dan menambah penghasilan masyarakat. Bagaimana aktivitas Bang Jack? Simak liputannya. Di kios kecil inilah puluhan driver ojek online Kota Kalianda yang menamakan dirinya Bang Jack, biasa mangkal. Mereka berkumpul sembari bercengkrama menunggu pesanan dari pelanggan. Dengan terampil, admin Bang Jack melayani pelanggan yang biasanya order melalui WhatsApp maupun aplikasi. Kemudian driver akan segera berangkat membelanjakan semua pesanan pelanggan, mulai dari kuliner, sayuran, maupun barang kebutuhan rumah tangga. Bahkan para driver Bang Jack siap melayani pesanan di tempat berbeda tanpa tambahan ongkos kirim. Keberadaan Bang Jack di Kota Kalianda pun mendapat banyak apresiasi, terutama pegawai kantoran yang tidak sempat belanja sendiri karena kesibukannya. Tentunya dengan tarif terjangkau sesuai jarak tempuh. Tak hanya pesan barang, Bang Jack juga siap melayani antar penumpang dengan pelayanan ekstra ramah. Tak heran dalam waktu singkat, Bang Jack telah singgah di hati masyarakat. Agung adalah pencetus Bang Jack di Kota Kalianda ini. Dalam kondisi sebagai pengangguran karena imbas PHK, ia berusaha bangkit dari keterpurukannya. 3 tahun ditekuni justru berdampak mengurangi angka pengangguran. Sebagai pencetus Bang Jack, Agung berharap besar dapat bertemu tokoh Gojek Indonesia, Nadiem Makarim. Ia ingin belajar bagaimana membesarkan usaha ojek online. Sebab rata-rata perputaran uang di Bang Jack
tembus hampir 2 miliar per tahun. Nggak lain adalah putus asa, boleh tadi lah gitu. Jadi ceritanya habis merantau, balik ke Kalianda, mau ngapain dari kerja di waktu itu masih COVID, 2020, PSBB dan lain sebagainya masih berlaku. Gitu. Daftar kerja nggak dapat, inisiatif aja lah, bismillah, buat bertahan hidup lah awalnya gitu. Ternyata dari sekian perjalanan 2 tahun lebih ini, jadi punya sosial impact yang lumayan, maksudnya lumayan ini berpengaruh buat banyak orang. Kini 40 orang telah bergabung sebagai driver Bang Jack. Pada umumnya, setiap driver mampu memperoleh penghasilan 100 hingga 300 ribu per hari. Meski hanya mendapatkan 10% dari ongkir, Agung akan terus berusaha membesarkan Bang Jack sebagai usaha kearifan lokal. Dari Lampung Selatan, Jupri, kontributor LDS TV, mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah geram dengan ulah pemerintah Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Pasalnya, pemerintah Kecamatan Trimurjo tidak hadir dan dianggap tidak mengindahkan undangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam kegiatan reses yang digelar di Kelurahan Trimurjo pada Selasa 6 Juni 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah geram dengan ulah pemerintah kecamatan untuk Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah karena tidak hadir dan dianggap tidak mengindahkan undangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam kegiatan reses yang digelar di Kelurahan Trimurjo pada 6 Juni 2023. Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengkonfirmasi hal tersebut ke pendamping dan pihak terkait mengenai undangan untuk Perkopincam setempat. Selanjutnya setelah dikonfirmasi kembali ke pihak kecamatan dan pihak kecamatan mengaku bahwa tidak ada undangan dalam kegiatan reses hal tersebut. Berbeda dengan keterangan dari pendamping Dewan untuk Dapil 3 yang menyatakan bahwa surat untuk Perkopincam sudah dikirim. Mengenai hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya dari Dapil 3, berencana akan membawa persoalan tersebut ke rapat paripurna melaporkan kejadian itu ke bupati setempat untuk dilakukan tindakan administrasi ataupun tindakan lainnya. Itu yang membuat kita kaget, maka kita tanya lagi ke staf, itu kenapa Pak Camat nggak datang? Itu alasannya tidak ada undangan. Kira-kira ada sanksinya nggak Pak kalau itu? Kalau sanksi itu kita serahkan kepada atasannya, kepada pimpinannya. Nanti kita sampaikan di paripurna, kita akan sampaikan juga permohonan untuk mohon setiap keadaan reses untuk camat atau Pak Bupati perintahkan untuk Pak Camat hadir atau mewakili. Bang, boleh tahu nggak sih Bang keluhan dari kelurahan masyarakat Kelurahan Trimurjo ini apa yang paling menonjol? Jadi dari 9 orang nanya, semua nanya Arjuna. Jalan Arjuna ini tadi sudah disampaikan sudah 88 tahun tidak pernah ada perbaikan dan sebagainya. Diharapkan dengan reses ini sampai aspirasi mereka untuk jalan Arjuna diperbaiki kurang lebih 3 km. Mudah-mudahan dengan hasil reses ini kami paripurnakan dan pemerintahan ini mengasisi atau menjadikan bahwa jalan Arjuna pada usulan yang diprioritaskan. Sejauh ini sudah ada pengajuan proposal untuk jalan Arjuna. Reses ini salah satu pengajuannya. Jadi beberapa cara ya, salah satu proposal, reses dan sebagainya. Reses ini kita nampung, kita paripurnakan ini. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Masih bersama saya, Vinda Sela, di acara LDS TV Dalam Sepekan. Pemirsa, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihan 1 menggelar kegiatan reses tahap 3 masa sidang ketiga tahun 2023. Reses hari pertama DPRD Lampung Tengah Dapil 1 diadakan di Kecamatan Kota Gajah yang bertujuan menyerap aspirasi di tengah masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihan 1 menggelar kegiatan reses tahap ketiga masa sidang ketiga tahun 2023. Reses hari pertama DPRD Lampung Tengah Dapil 1 mengadakan di Kecamatan Kota Gajah. Reses ini bertujuan menyerap aspirasi di tengah masyarakat.
Reses hari pertama yang diadakan pada Senin kemarin dipusatkan di Balai Kampung Purworejo, Kecamatan Kota Gajah. Masyarakat mengeluhkan bidang infrastruktur jalan dan irigasi yang membuat sering banjir di Kota Gajah saat masuk musim penghujan. Reses ini dihadiri seluruh anggota DPRD Lampung Tengah, Dapil Pemilihan 1. Dalam reses ini dipimpin oleh rombongan DPRD Lampung Tengah, Joni Hardito, dan 8 anggota DPRD Lampung Tengah, seperti Denny Setia Negara, Cecep Jamani, Rashid Effendi, Yurita, Nima Dewi Narti, Indra Jaya, Wayan Dama, dan Slamet. Dalam reses ini masyarakat Kota Gajah banyak mengeluhkan irigasi atau drainase. Tidak ada di pinggir jalan yang ada di Kota Gajah, sehingga saat musim penghujan pasti banjir di kampung ini. Masyarakat Kota Gajah berharap kepada wakil rakyat untuk mengajukan pembangunan drainase atau irigasi supaya tidak banjir saat musim penghujan. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan terkait pembangunan jalan Homix yang tidak dibangun di tahun 2020 kemarin. Sudah diukur tapi sampai sekarang tidak direalisasikan. Tadi sama-sama kita lihat lah ya, itu banyak keluhan masalah jalan, masalah drainase. Tapi tadi juga saya sampaikan bahwa ada yang lebih penting juga dari sekedar masalah drainase dan jalan, yaitu masalah stunting, masalah UHC, targetnya di 2024 ini begitu. Nah, ini BPJS ini memang harus terus kita kejar sehingga target di 2024 95% itu minimal bisa tercapai. Jadi target RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional itu 95% itu wajib tercapai. Nah, ini salah satunya apa? Itu meningkatkan kepesertaan BPJS dari peserta penerima upah, itu bisa kita kejar. Kemudian menaikkan kuota dari peserta penerima bantuan iuran, itu bisa kita kejar semua. Dan peserta untuk penerima bantuan iuran atau PB itu wajib kita sama-sama kawal supaya itu tepat sasaran. Nah, karena saat ini musim kemarau ya, udah mulai masuk musim kemarau, itu tidak bisa kita lihat. Nanti kalau pas musim penghujan tadi udah saya sampaikan kepada aparatur kampung, itu langsung kita tindak lanjutin seperti apa tingkat keparahan kebanjirannya di titik-titik tersebut, karena hampir semua tadi yang nanya, yang mengusulkan juga hampir semuanya mengusulkan masalah drainase atau masalah banjir banyak terjadi di Desa Purworejo ini begitu. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, lebih dari 5 tahun tidak pernah potong rambut. Mujiati, seorang ODGJ warga Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, mendapat pengecekan kesehatan dan potong rambut dari tim medis Kecamatan Ketapang. Sejak mengalami gangguan kejiwaan, Mujiati menjadi salah satu pasien yang diawasi oleh tim medis Puskesmas dan Satpol PP Kecamatan Ketapang. Lebih dari 5 tahun tidak pernah potong rambut. Seorang dalam gangguan jiwa atau ODGJ warga Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, mendapat pengecekan kesehatan dan potong rambut dari tim medis Ketapang. Mujiati, 48 tahun, warga Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, yang mengalami gangguan jiwa selama 5 tahun sejak kepulangannya dari luar negeri menjadi TKI. Rambut Mujiati tidak pernah dipotong dan selalu ditutupi dengan kerudung. Sejak mengalami gangguan kejiwaan, Mujiati menjadi salah satu pasien yang diawasi oleh tim medis Puskesmas dan Satpol PP Ketapang. Pengawasan terhadap ODGJ lain juga di Kecamatan Ketapang menjadi program tim medis dalam memanusiakan manusia bagi pasien ODGJ, baik yang terlantar maupun yang masih memiliki keluarga. Bukan hanya itu, Mai Luciana berharap kepada dinas terkait agar bisa memberikan perhatian kepada pasien ODGJ yang ada di Kecamatan Ketapang. Karena menurutnya masih ada 100 lebih pasien yang butuh penanganan dan pengawasan. Tim medis kesehatan jiwa ingin memberi keterangan tadi tentang pasien Nyonya Mujiati yang telah 5 tahun kami tangani dari tahun 2019 mengalami gangguan jiwa. Kronologis kejadiannya, beliau pulang dari luar negeri menjadi TKW. Terus sejauh ini kami telah melakukan pencukuran dan pengobatannya
lebih kurang 5 tahun tersebut. Alhamdulillah untuk tahun kelima ini kami bisa memotong rambutnya, walaupun dengan sedikit drama. Kemudian untuk pasien-pasien yang kami lakukan di sini, selain pasien Mujiati tadi, ada 108 pasien yang kami obati, termasuk pasien-pasien yang mangkir minum obat ya. Sebelum penjaringan kami melakukan deteksi dini dulu. Selain di masyarakat umum melalui UKBM, kami melakukan penjaringan di sekolah-sekolah. Setelah melakukan penjaringan di sekolah, kita mendeteksi, kemudian melakukan screening. Setelah itu kita melakukan pengobatan. Apabila pengobatan kami belum memadai, kami lakukan rujukan pasien ke rumah sakit jiwa atau klinik kejiwaan yang ada di Bandar Lampung. Alhamdulillah sebelah saya ada tim Pol PP Kecamatan yang sangat membantu untuk kegiatan kami di Ketapang, Lampung Selatan ini. Sekarang ini pasien ODGJ yang berada dalam pengawasan tim kesehatan di Kecamatan Ketapang, baik terlantar maupun yang masih memiliki keluarga, sebanyak 108 pasien. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, kontributor LDS TV, melaporkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan bibit pohon kepada ASDP Indonesia Ferry. Bibit yang akan ditanam di kawasan Bakauni Harbor City tersebut bertujuan untuk menghijaukan lingkungan dan meningkatkan sektor pariwisata. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan bibit pohon kepada perusahaan BUMN. Bibit yang ditanam di Bakauni Harbor City bertujuan untuk menghijaukan lingkungan dan peningkatan sektor pariwisata. Mewakili Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, Sekretaris Daerah menyerahkan secara simbolis 550 bibit pohon kepada pihak ASDP Indonesia Ferry. Bibit pohon akan ditanam di kawasan Bakauni Harbor City. Bertepat di Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Provinsi Lampung dan pihak ASDP Indonesia Ferry kemudian melakukan penanaman pohon beringin, pala, dan pohon ketapang. Dengan harapan pohon akan tumbuh besar sehingga di Bakauni Harbor City akan melimpah oksigen. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Farizal Darminto, mengatakan Pemprov telah melakukan penanaman 50.000 pohon di seluruh kabupaten kota. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sejuk dan juga hijau. Pada hari ini, dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kita melakukan aksi penghijauan di Bakauni Harbor City, supaya daerah ini menjadi betul-betul daerah wisata yang hijau, yang rimbun. Cuma kalau daerah sini ramah lingkungan ya, ramah lingkungan itu hijau, oksigennya berlimpah ya di sini, terus tidak banyak sampah berserakan, ini namanya ramah lingkungan. Ini akan memiliki nilai yang lebih baik, nilai lebih baik. Pada hari ini dengan situasi yang hujan rintik-rintik, artinya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai upaya kita bersama untuk membangun Bakauni Harbor City menjadi salah satu kawasan unggulan pariwisata bukan hanya di Provinsi Lampung tapi secara nasional. Sementara pihak ASDP Indonesia Ferry apresiasi terhadap program penghijauan ini. Ke depan diharapkan akan berdampak terhadap kelestarian ekosistem dan peningkatan pertumbuhan sektor pariwisata Bakauni Harbor City. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Bapak Gubernur dan seluruh jajaran dari Provinsi Lampung untuk melakukan penghijauan, di mana kita akan membutuhkan lingkungan pelabuhan, lingkungan wisata yang memang green, yang hijau. Karena ini sebagai kebutuhan. Kalau tempatnya hijau, oksigennya banyak, orang juga betah untuk datang. Kalau panas ada tempat berteduh gitu ya. Dan lingkungan seperti ini yang dicari oleh masyarakat sebagai tempat alternatif untuk wisata. Pemerintah Provinsi Lampung meminta seluruh lapisan masyarakat untuk gemar menanam. Sebab selain untuk menambah kandungan oksigen di lingkungan, juga untuk peningkatan ekonomi. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, kontributor LDS TV, melaporkan. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.